Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2024 kami melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini Tuhan, di awal tahun ini Tuhan, kami berdoa, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tahun yang baru ini. Di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami dan kami katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita mengawali tahun yang baru. Di hari pertama di tahun 2025. Saya berdoa bagi kita semua ketika masuk tahun yang baru. Kita masuk tahun yang penuh dengan pengharapan. Kita masuk dengan semangat karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, memelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melewati 1 tahun lagi. Ya, kita sudah merasakan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan pasti menolong. Itu tema tahun 2024 Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu sungguh-sungguh saya alami. Saya melihat, saya merasakan. Sungguh-sungguh saya mengalami pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup saya. Di dalam keluarga saya, dalam pelayanan saya, di dalam pekerjaan saya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kalau kita melihat bisnis outlook 2025, kita melihat kondisi global tahun 2025, kita baca di sana di sini, prediksi 2025, financial outlook, makroekonomi, prediksi dari para ahli, ya, mengatakan bahwa ekonomi, dunia usaha, bahkan negara ini akan mengalami kesulitan. Ya, krisis global, itu yang terjadi. Tapi hari ini Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Ada satu yang mau saya sampaikan hari ini. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Nyatakan di mulut kita dengan iman. Bahwa segala hal boleh terjadi. Tapi hidup kita adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Katakan amin. Mari kita belajar tentang Immanuel Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, dalam dunia yang penuh persoalan dan pergumulan hidup, ya, kita memerlukan penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, janji penyertaan Tuhan ternyata telah dituliskan di dalam Alkitab. Ada ratusan ayat yang menyatakan mengenai janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Di antara janji penyertaan Tuhan itu ada janji yang sangat istimewa, yaitu janji mengenai datangnya Immanuel. Kata Immanuel sendiri hanya 3 kali disebutkan di seluruh Alkitab. Sekali di perjanjian baru dan 2 kali di perjanjian lama. Ya, kita buka dalam Matius 1 ayat 23 tadi ya. Itu ada dalam perjanjian baru. Ya, Matius 1 ayat 23 yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian ada di Yesaya 7 ayat 14. Ya, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang ketiga, di dalam Yesaya 8 ayat 8. Ya. Dikatakan serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Mengapa Immanuel disebutkan hanya 3 kali dalam Alkitab? Karena kata Immanuel memiliki makna yang sangat istimewa. Immanuel memiliki makna yang khas, memiliki makna yang berbeda dari janji penyertaan Tuhan lainnya dalam Alkitab. Katakan amin. Kata Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 kata, yaitu Immanu dan El.
Ya, kata Immanuel memiliki arti beserta atau bersama-sama dengan. Ya. Sedangkan El berasal dari kata Elohim yang artinya Allah. Jadi sesuai dengan yang disebutkan dalam Matius 1 ayat 23 tadi. Kata Immanuel berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar lebih dalam tentang kata Immanuel. Ya, arti kata Immanuel menurut arti kata menyertai arti kata menyertai menurut KBBI. Ya, kita belajar kata menyertai. Sebelum membahas lebih jauh mengenai keistimewaan makna Immanuel, yuk kita coba bandingkan dengan pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, kata menyertai diartikan dengan beberapa pengertian. Yang pertama, menyertai itu diartikan ikut serta atau menemani untuk membantu atau menolong. Maka jika diartikan melalui pengertian ini, dikatakan Allah menyertai kita dapat diartikan sebagai Allah yang ikut serta atau menemani kita untuk membantu dan menolong. Yang kedua, KBBI juga memberikan pengertian kepada kata menyertai sebagai mengiringi, atau membarengi, menemani, atau dan juga mengawani, gitu ya. Nah, dengan pengertian ini, maka Allah menyertai kita dapat diartikan sebagai Allah yang selalu sedia, Allah yang selalu sedia mengiringi dan menemani setiap langkah kehidupan kita. Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, katakan amin. Yang ketiga, pengertian kata menyertai menurut KBBI, yaitu mendampingi. Pengertian mendampingi ini lebih kepada memberi support atau memberi dukungan dan semangat. Ya, itulah Allah kita. Kalau dikatakan Allah yang menyertai, Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita, itu adalah Allah yang menolong, yang selalu menolong dan memberikan semangat bagi kita. Seperti seorang bapa yang senantiasa mendampingi anaknya. Haleluya. Kesimpulan KBBI untuk menyertai, kata menyertai adalah ikut serta atau menemani untuk membantu atau menolong. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu apa pengertian Allah? Dengan kata Allah menyertai kita, kalau itu ada di dalam Alkitab. Dan lebih khususnya dalam pengertian Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel itu merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa seperti yang disebutkan dalam Matius 1 ayat 21. Saya bacakan Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar apa arti dari Immanuel. Ada dua hal yang kita akan pelajari dari kata Immanuel. Yang pertama, Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita. Sekali lagi yang pertama yang kita pelajari adalah Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudaraku, Allah menyertai kita dengan jalan menjadi manusia. Ini adalah bentuk penyertaan Allah yang sempurna. Katakan amin. Penyertaan Allah dalam anugerah yang besar. Allah tidak hanya menyertai kita dalam artian menemani, mengiringi, tetapi dia benar-benar menjadi seperti manusia. Amin. Bukan hanya membantu atau menolong, tetapi menyelamatkan. Wow, luar biasa. Tuhan yang berkenan menemui kita dan menyamakan dirinya menjadi seperti kita. Tuhan yang meninggalkan segalanya bagi kita agar kita bisa bersama-sama agar dia bisa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku, jika di dalam perjanjian lama Allah menyertai umatnya melalui berbagai cara seperti tiang awan dan tiang api, melalui kuasa dalam diri nabi-nabi, hakim-hakim, dan raja-raja yang dipilih, maka ketika Sang Immanuel itu hadir di dunia ini, pribadi Allah itu sendirilah yang secara langsung
menyertai kehidupan manusia. Katakan amin. Yesus Kristus datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus setiap orang yang percaya. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Yesus dilayakkan untuk menerima Allah di dalam kehidupannya. Dan yang pasti saat ini Allah tinggal dalam diri manusia. Katakan amin. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memahami bahwa Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita, maka yang perlu kita pahami di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa Allah menyertai kita bukan lagi dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Katakan amin. Dia tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Inilah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, Immanuel, Allah menyertai dalam segala keadaan hidup. Bapak Ibu Saudaraku, makna berikutnya dari Immanuel adalah bahwa Dia, Allah yang menyertai kita dalam segala keadaan. Immanuel itu telah menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Yesus Kristus Sang Immanuel itu telah mengalami segala lika-liku kehidupan sebagai manusia. Yesus Dialah Tuhan yang mengalami sendiri setiap pergumulan dan persoalan hidup sebagai manusia. Dengan demikian, penyertaan Sang Immanuel itu menjadi penyertaan Allah yang sangat istimewa dan sempurna. Katakan amin. Dia yang telah mengalami sendiri pergumulan hidup sebagai manusia berkenan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Wow, bukankah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara? Kita buka dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 dikatakan gini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. Penyertaan Immanuel ini seperti penyertaan seorang ahli kehidupan yang mengerti lika-liku kehidupan. Ya, karena dia telah mengalami sendiri kehidupan itu dengan segala problematikanya. Inilah Sang Immanuel yang menyertai kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, janganlah pernah takut Bapak Ibu Saudara menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan, Allah akan selalu hadir dalam kehidupan kita untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jika kita memahami dua hal ini, bahwa Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam diri kita, dan Immanuel, Allah menyertai dalam segala keadaan hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita harus memiliki sikap yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus memiliki sikap yang berbeda jika berada di dalam situasi apapun. Situasi yang buruk, berada dalam penderitaan, berada di tengah perselisihan, di tengah situasi yang buruk. Sebagian orang cenderung menyikapi keadaan dengan cara yang buruk juga. Mereka menyalahkan orang lain. Tidak bisa menerima keadaan. Bahkan tidak jarang mereka bahkan menjadikan keadaan yang buruk sebagai pembenaran bagi sikap mereka yang buruk. Kalau kita memahami dua hal ini, Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita, dan Immanuel, Allah menyertai dalam segala keadaan, maka saya mau katakan kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Mari kita katakan amin. Dengan dasar pengetahuan yang kita pelajari tadi bahwa Immanuel adalah Allah yang menyertai dengan jalan diam di dalam kita, dan Immanuel, Allah menyertai dalam segala kehidupan kita, maka respon kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, hari ini kita akan belajar bahwa kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Amin.
Kuncinya di sini adalah cara pandang. Kuncinya di sini adalah perspektif. Keadaan yang sama bisa dipandang secara berbeda dengan lensa yang berbeda pula. Jadi yang paling perlu diubah adalah cara pandang terhadap suatu keadaan. Kadangkala mereka yang terlalu ngotot mengubah keadaan justru kehilangan pemahaman atau kehilangan gambaran besar, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita mau belajar, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah memahami bahwa Immanuel adalah Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita. Dan Immanuel adalah Allah menyertai dalam segala keadaan hidup kita. Maka ada 3 hal yang akan kita pelajari sebagai respon kita bahwa Allah menyertai kita. Mari kita buka dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar bahwa hanya perspektif ya dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7 ini, itulah yang memampukan Paulus ya untuk menyikapi semua keadaan dengan baik. Ya. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudaraku? Bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin. Nasihat untuk bersukacita muncul berkali-kali dalam surat Filipi ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Filipi 1 ayat 4, ya, ayat 18, 25, Filipi 2 ayat 17 sampai dengan 18, Filipi 2 ayat 28 sampai dengan 29, Filipi 4 ayat 10. Beberapa muncul dalam kalimat pernyataan, beberapa dalam kalimat perintah. Hanya di Filipi 4 ayat 4 Paulus memberikan perintah ini sebanyak 2 kali. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau ada pengulangan, Bapak Ibu Saudaraku, ini jelas menyiratkan sebuah penegasan. Betul? Banyak orang mungkin tidak mampu menemukan alasan untuk bersukacita di tengah situasi yang buruk. Mereka perlu diberi dorongan dan alasan. Begitu juga dengan kita. Jika kita sedang menghadapi persoalan yang berat dan mendengar nasihat seperti ini dari orang lain, kita mungkin akan menganggap orang tersebut terlalu menggampangkan masalah, terlalu menyepelekan masalah. Kita menilai orang tersebut tidak peka terhadap perasaan kita. Betul? Bersukacita dalam keadaan jelas mustahil. Tapi, ya ada tapinya Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita memahami bahwa yang sedang memberikan nasihat ini adalah Paulus. Ternyata ketika Paulus memberikan nasihat ini, Paulus berada dalam persoalan yang berat. Nah, ketika kita memahami ini, saya berharap kita langsung membuang anggapan itu. Pada saat Paulus menulis surat Filipi, dia sedang berada di dalam penjara Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 13. Selama pemenjaraannya, sebagian orang mencoba menambah bebannya di penjara dengan cara memberitakan Injil secara tidak tulus. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca dalam Filipi 1 ayat 17. Pada saat itu juga Paulus belum mengetahui apakah dia nanti akan dihukum, ya, mati atau dibebaskan oleh kaisar. Tidak sampai di situ. Jemaat Filipi yang dia cintai juga bukan dalam keadaan yang sedang baik-baik saja, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka masih menghadapi penganiayaan. Ya, Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Mereka mengalami masalah juga dalam hubungan. Ya, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4, Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 3. Ancaman ajaran sesat juga ada di depan mata. Jadi penuh dengan problem. Alasan yang diberikan oleh Paulus untuk bersukacita adalah di dalam Tuhan. Konsep di dalam Tuhan adalah atau di dalam Kristus berkali-kali muncul dalam tulisan Paulus.
Maknanya cukup beragam. Salah satunya mengarah pada kedaulatan Allah. Paulus menyerahkan rencana dan keyakinannya di dalam Tuhan. Filipi 2 ayat 19 ya, dan Filipi 2 ayat 24. Jemaat akan mampu berdiri teguh jika berdiri di dalam Tuhan. Ya. Ketika menerima persembahan dari jemaat, Paulus bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 10 katakan demikian. Dia menyadari bahwa Allah yang berdaulat telah menggerakkan jemaat Filipi untuk memberi. Ya. Nah, apa yang kita bisa ingat di sini? Yang pertama tadi adalah bersukacita di dalam Tuhan. Karena sumber sukacita kita adalah kedaulatan Tuhan atas segala keadaan, bukan selalu pada perubahan keadaan. Inilah yang dikatakan Immanuel. Tuhan beserta kita. Sumber sukacita kita adalah karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Katakan amin. Yang kedua, berbuat baik karena Tuhan. Jadi adalah responnya Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita memahami konsep Immanuel. Ya, ketika kita memahami konsep Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita. Ya, ketika kita memahami Immanuel, Allah menyertai dalam segala kehidupan kita. Yang pertama tadi, kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah berbuat baik karena Tuhan. Katakan amin. Ketika kita berada dalam keadaan yang pahit, kita sering kali menjadi pribadi yang pahit, Bapak Ibu Saudaraku. Kita menjadi pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Bahkan tidak jarang kita malah melukai orang lain sebagai reaksi kemarahan dan kecewaan kita. Betul atau betul? Mungkin ini sering kita lakukan. Hari ini Paulus menasihati kita untuk menunjukkan kebaikan hati kita di depan semua orang. Apa yang dimaksud dengan kebaikan hati di sini? Maka apa terlihat di depan semua orang? Apakah itu tidak bertabrakan dengan nasihat Tuhan Yesus bahwa kita dilarang memamerkan kebaikan kita di depan orang? Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu Saudaraku, kata kebaikan hati, epiekes, tidak merujuk pada pemberian sesuatu kepada orang lain. Kata ini seringkali muncul dalam konteks perselisihan. Dalam beberapa konteks kata epiekes dikontraskan dengan sikap pemarah atau bengis. Ya. Versi Inggris memberikan terjemahan yang berlainan untuk kata ini. Ya. Epiekes itu diterjemahkan dengan reasonableness. Ya, dari ESV ya. Kalau dari King James Version moderation. NIV gentle spirit gentleness ya. Intinya sebenarnya Bapak Ibu terletak pada sikap yang tidak reaktif Bapak Ibu Saudaraku. Tidak reaktif di tengah hubungan relasi yang buruk. Kita berpikir panjang dalam menyikapi suatu persoalan. Jadi rahasia untuk tetap tenang dalam segala keadaan adalah kita sadar Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Sekilas kita mungkin memahami frasa ini sebagai rujukan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi penyelidikan yang lebih teliti ternyata tidak mengarah ke sana Bapak Ibu Saudaraku. Rujukan pada kedatangan di akhir zaman dalam Alkitab biasanya ditambahi kata kedatangan atau parousia. Ya, atau hari atau saat, ya, hora. Tambahan seperti ini tidak muncul ternyata di Filipi 4 ayat 5 Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang dimaksud oleh Paulus di ayat ini adalah penyertaan dan intervensi Tuhan ke dalam situasi spesifik yang sedang kita hadapi. Tuhan dekat berarti Dia menyertai kita. Amin. Tuhan dekat, Tuhan sudah dekat berarti Dia segera akan bertindak. Kita tidak sendirian. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengkontrol keadaan kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, keadaan tentang siapa yang memegang kontrol atas hidup kita ini akan menolong kita untuk tidak reaktif dalam keadaan seburuk apapun. Kita tidak mudah marah, kita tidak mudah jengkel, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Tuhan mengendalikan keadaan kita. Katakan amin. Yang ketiga,
tidak khawatir dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Keadaan buruk berpotensi bukan hanya untuk merampas sukacita dan sikap baik dalam diri kita. Betul? Keadaan buruk juga seringkali menumbuhkan kekhawatiran dan ketakutan, Bapak Ibu Saudaraku. Di tengah situasi seperti ini, Paulus menasihatkan kita untuk tidak khawatir. Wow. Kalau kita lihat kata kerja khawatir, merim now, pada dirinya sendiri tidak selalu mengandung arti yang negatif. Kata ini berarti bisa berarti negatif, atau positif. Timotius dipuji oleh Paulus karena memikirkan kepentingan jemaat Filipi dengan kata yang sama, merim now. Yang jadi masalah adalah jika kadar memikirkan kepentingan ini berlebihan. Jika kadarnya berlebihan, di situ telah terjadi perubahan dari perhatian, yaitu concern, menjadi kekhawatiran, anxiety. Kekhawatiran itu perlu diwaspadai dan dilawan. Katakan amin. Paulus memberikan cara untuk menaklukkan kekhawatiran. Dia katakan begini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam teks Yunani, frasa nyatakanlah kepada Allah sengaja diletakkan di bagian terakhir. Karena bukan itu yang sedang ditekankan di sini. Jemaat Filipi pasti akan menyatakan persoalan kepada Tuhan. Mereka nggak perlu dinasehati untuk melakukan itu. Jadi yang ditekankan oleh Paulus adalah bagaimana mereka seharusnya menyatakan hal itu kepada Allah. Paulus memberikan penjelasan yang cukup panjang, dalam segala hal, dalam doa, dalam permohonan, dan dengan ucapan syukur. Ini luar biasa. Penjelasan ini mengajarkan bahwa berdoa tidak identik dengan permohonan atau tidak identik dengan memohon. Doa lebih luas daripada sekedar kita meminta. Itulah sebabnya Paulus membedakan antara dalam doa dan juga dalam permohonan. Doa bukan hanya tentang permohonan, tapi doa tentang bagaimana membangun hubungan. Katakan amin. Di dalam doa kita menyatakan segalanya, dalam segala hal. Bukan hanya permintaan. Kita bisa sekadar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa menikmati pembicaraan dengan Tuhan. Yang tidak kalah penting, doa juga harus dilakukan dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran ini kelihatannya sederhana, tetapi seringkali kita lupakan. Kita kadang-kala meminta dengan tuntutan. Kita meminta dengan kekecewaan, kemarahan. Bahkan tidak jarang dengan ancaman kepada Tuhan. Sikap seperti ini menyiratkan bahwa kita kurang memahami kebaikan Tuhan. Hati yang bersyukur itu mengikis kekhawatiran. Katakan amin. Kenapa? Karena hati yang bersyukur itu terus mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang jalan. Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudari Jemaat Home CC dimanapun berada, dengan memahami Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam kita. Dengan memahami Immanuel, Allah menyertai dalam segala keadaan hidup kita. Maka respon kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Amin. Sikap positif yang muncul ketika kita memahami Immanuel adalah bersukacita dalam Tuhan. Amin. Berbuat baik karena Tuhan dan tidak khawatir dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan di tahun yang baru, di hari yang baru, di tahun 2025 ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, kami sungguh-sungguh memahami. Kami sungguh-sungguh mau memahami bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai dengan jalan diam di dalam diri kami. Immanuel,
Allah menyertai dalam segala keadaan hidup kami. Maka Tuhan, kalau kami memahami itu, mulai hari ini dan sepanjang tahun 2025 Tuhan, kami mau bersuka di dalam Tuhan. Kami mau berbuat kebaikan, berbuat baik karena Tuhan. Dan yang terakhir, kami tidak mau khawatir Tuhan Yesus, karena pemahaman kami tentang Immanuel ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita sudah melewati tahun 2024. Amin. Bagi sebagian orang melewati tahun 2004 dengan baik-baik saja. Namun bagi sebagian lainnya, mungkin tahun 2024 adalah tahun-tahun yang dilewati dengan tidak mudah. Ada tahun-tahun penuh pergumulan, ada tahun-tahun penuh dengan duka cita, ada tahun-tahun penuh dengan ketidakpastian. Tapi saya mau katakan, kalau kita bisa sampai hari ini, bahkan bisa mendengarkan pastor message, artinya kita baik-baik saja. Amin. Kita sudah melewati tahun lalu dengan segala kondisi dan keadaannya, dengan kemenangan demi kemenangan dan pertolongannya. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, bagi Jemaat Home Sisi, bagi kita semua, ya, Jemaat Home Sisi, tahun 2022 yang kita lalui kemarin adalah tahun pemulihan, tahun kepastian, tahun kemenangan. Tahun 2023 adalah tahun di mana kita makin mencintai Tuhan. Tahun 2024 yang baru saja kita lewati adalah tahun di mana pertolongan Tuhan nyata. Dan hari ini, tahun 2025 bagi Jemaat Home Sisi adalah tahun penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Nah, lalu bagaimana menerjemahkan tahun penyertaan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, tetap fokus pada Tuhan Yesus dan rendah hati. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan senantiasa. Yang kedua, bersukacita dalam Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik karena Tuhan. Yang keempat, tidak khawatir dalam segala keadaan. Melangkahlah dengan iman dan lihat mujizatnya nyata dalam hidup kita. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Amin. Selamat tahun baru 2025. Selamat mencintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Dan ingat baik-baik bahwa tahun ini, tahun 2025 adalah tahun di mana penyertaan Tuhan nyata. Immanuel, Allah beserta kita. Tahun di mana kita masuk dalam dimensi penyertaannya dan menikmati campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Apapun mampu kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Selamat melangkah di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Tuhan Yesus memberkati.